Nah, pada bagian pertama ini, kita akan melihat proses pembuatan dakak-dakak berserta dengan bunga durian. Nah, penasaran kan? Ayo, kita cek it out. Yeay! Kalau boleh tahu ini bahannya apa? Beras. Beras dia apa ya? Beras. Beras. Ditambung. Ada sebab untuk di ladang. Di ladang. Kita di ladang apa sih? Oh, ayamnya dimasak dulu. Setelah ayamnya masak, sampai ini kasih garam. Tapi baru disiram ini. Ada tapi di sini. Masakannya kasih garam, kasih telur, kasih garam. Kalau pakai daun, pakai pisang, biasanya proses pembuatannya berapa lama? Dari sampai terakhir, jam 4, dari jam 4 sampai jam 4. Kalau dekat-dekat pokoknya cuma bukan dekat-dekat semua. Bentuknya sama perbedaannya Cuma beda bentuk aja berarti, Bu? Biasa Bu menggorengnya berapa jam menggorengnya, Bu? 25 menit menggorengnya, Bu? apa yang membedakan ini sama dekat-dekat lain? Oh, cuma bahannya ya beda. Cuma cetakannya lain, ini cetakannya segini Pak. Cetakannya juga beda gitu ya. Kalau misalnya dakak-dakak itu dia kayak saringan gitu di bawah. Nah, gimana? Penasaran kan sama dakak-dakak dan bunga duriannya? Dan sekarang kita akan memasuki bagian kedua, yaitu Istana Pagaruyung. Cek it out. Kelompok 1. Sekarang kita lagi ada di Istana Pagaruyung. Permisi Pak, kami izin bertanya tentang sejarah Istana Pagaruyung ini Pak. Gimana sejarahnya Pak? Oh, sejarah Istana Bahasa Pagaruyung ini, bahwasanya ini adalah dulu tempat bagi Raja Pagaruyung, yang mana dulu pernah kita ketahui kerajaan yang terakhir di Minangkabau, yang dikenal dengan Kerajaan Pagaruyung, dan bangunan ini adalah bangunan replika dari bangunan yang sebelumnya dengan konsep 3 lantai 72 tiang dan 11 gonjong, yang mana dulu merepresentasikan sebuah wujud istana dan ada eksistensi kerajaan pada masa dahulu. Tapi hari ini kerajaan itu sudah tidak ada lagi, dan bangunan istana ini hanya sebagai representasi aja sih, seperti itu. Kalau untuk ini kan ada tonggak yang berbeda warna sendiri nih Pak. Itu melambangkan apa ya Pak? Kalau itu kita sebut namanya tonggak tuo. Tonggak tuo itu adalah main pilar, tonggak utama yang dibuat ketika mendirikan istana ini. Dan kuning itu adalah sebenarnya simbolisasi dari si Bondo Kandung. Bondo Kandung itu adalah perempuan yang dituakan, dimuliakan, perempuan yang dihargai, dan beliau sebagai leading di dalam istana. Dia manajerial, dia organize dalam istana. Dan si Bondo Kandung itu sebenarnya gelar yang diberikan kepada perempuan tersebut. Nah, tiang ini adalah representasi keberadaan si Bondo Kandung. Penting, dan itu berkelanjutan, seperti itu kira-kira. Karena orang Minang juga mengenal sistem material tadi kan garis membelah perempuan, di mana perempuan itu sesuatu yang sangat penting dan berharga sekali. Makanya tiang ini adalah representasi dari si Bondo Kandung tadi di Minangkabau. Gitu. Kalau istana ini berdiri sudah sejak kapan ya Pak? Kalau istana ini sebenarnya kalau yang sekarang bangunnya sejak 2008. Namun secara proses kerajaan ini bermula tahun 1347 Masehi. Nah, ini berdasarkan batu prasasti yang didapatkan oleh tim arkeolog yang kalau ada nanti lewat itu ada di sebelah kiri dari istana ini. Namanya Prasasti Pagaruyung, dan itu bertuliskan Jawa Kuno dan Sanskerta, di mana itu tertuang tapi dalam bahasa tahun Saka saya kurang tahu pasti. Tapi di dalam artikulasi oleh tim arkeolog didapatkan tahun 1347 Masehi bermula kerajaan ini dan berlangsung lebih kurang selama 500 tahun pada masa penjajahan Perang Padri. Jadi sejak itu kisah 1830 nggak ada lagi kekuasaan sampai hari ini. Satu lagi Pak, isi dari istana ini ada apa aja ya Pak? Nah, kalau untuk isinya sendiri, sebenarnya di dalam istana ini kita dulu ada menampilkan beberapa koleksi-koleksi. Pasca terbakar istana yang tahun 2007 itu yang terselamatkan cuma 15%. Dulu kita displaykan di sini. Tapi karena memang istana sering digunakan untuk activity, itu kita pindahkan ke ruangan lain. Nah, tapi di dalam istana ini selain untuk penampilan koleksi-koleksi, juga terdapat banyak kamar-kamar. Ada kamar raja, ada kamar putri yang sudah menikah, ada singgasana, kamar Bondo Kandung, ada kamar untuk yang gadis yang perempuan belum menikah, ada tempat penyimpanan pusaka di lantai 3, dan juga ada ruang pertemuan kayak di ruang tengah ini tempat aktivitas pertemuan, dan itu beberapa ruang-ruang yang ada di dalam istana ini kira-kira. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Halo. Kelompok 1. Sekarang kami lagi ada di Pantai Loket. Bedakan pada si kayak ini, songket ini dengan songket yang lainnya. Kalau di Sumatera kan songket ada 2 di Indonesia. Satu Sumatera kan 2, Sumatera Selatan sama Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Selatannya Palembang, Sike Palembang, tahu kan? Kalau yang di sini Sumatera Baratnya Pandai Sike. Di sini kampung aslinya Tenun. Jadi di sini itu yang asli manual Tenun. Kalau songket lainnya kan banyak tuh yang meteran atau komputer. Kalau nggak mesin. Kalau di sini asli di sini yang handmade. Di sini masih pakai tangan ya, Pak? Masih manual. Jadi bikinnya tuh paling cepat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau untuk produksi, itu kalau manual bedanya dengan apa sih, Pak? Oh, jauh bedanya Bang. Kalau ini kan per orangnya ada 20 pengrajin kan. Paling satu orang tuh bisa 4 bulan, 3 bulan. Kalau mesin satu kali produksi bisa 20 satu body atau satu lossing kan. Itu membedakan. Terus kalau
Harga jualnya berapa? Oh jauh lebih tinggi yang manual bang. Kalau yang mesin itu paling patokan harganya 400.000 paling tinggi. Kalau ini dari harga 2.500.000 sampai 35 juta. Sampai 35 juta. Ya, teknik untuk pakai semua tuh manual. Yang membuatnya sampai 35 juta apa kak? Dari bahannya, terus kelamaan kerjanya. Kadang kan yang bikin lama itu motifnya. Kesulitan bikin motif itu ada yang bikinnya 9 bulan selama ibu mengandung. Terus ada juga 4 bulan, 6 bulan. Terus materialnya. Kalau yang itu ada materialnya yang sutra asli, ada yang katun. Benar. Ya. Kalau untuk motif apa aja tuh kak? Motifnya kalau yang paling banyak orang ya yang favorit itu ada cucuk rebung, kelapa, terus bilapan dulu. Belakang depan ada juga. Itu kalau yang 35 juta itu biasanya diperjualkan dalam ukuran apa kak? Oh dia udah satu set sarung sama selendang. Ukurannya udah 1,80 meter, 120 cm sama selendang sekalian. Itu udah ukuran standarnya, nggak ada. Kalau mau dilebihin dipesan dulu. Kalau untuk ukuran besar. Baik kak, terima kasih kak. Kasih bu. Siang bu, ibu sekarang lagi buat apa nih bu? Songket. Songket ya. Motif apa nih bu? Kalau ini namanya motifnya namanya belang petak. Motif belang petang. Ini kain apa itu? Kain apa itu, Pak? Kalau ini kecil itu selendang. Biasanya dipakai untuk acara perkawinan tempat ya. Jenis kainnya apa, Pak? Songket. Songket. Sutra ya, Pak? Gimana, Pak? Jenisnya emas sama sutra. Benang emas. Benang emasnya Sintetis, Pak? ya makin masih apa cuma kayu saja. Oh iya. Entah dari dunia ini. Gitu ya. Ibu sudah berapa lama kerja di sini, Pak? Saya ownernya. Oh, ibu ownernya. Aduh, ibu ownernya. Udah berapa lama, Bu? Saya jualan ini baru 40 tahun. Belum 40 tahun. Oh, baru 40 tahun. Iya, belum 40 tahun ya. Iya. Tahun 85 dulu. Masih generasi ibu ya, belum Pertama dulu. generasi pertama ya. Kalau untuk otentiknya apa yang di sini, Pak? Yang tidak bisa ditemukan di tempat lain? Dia kan kita punya diri kita sendiri. Iya. Kadang-kadang ada di tempat saya, ya di tempat lain. Di tempat saya ada di tempat lain. Kalau ibu motif ibu apa, Pak? Dia aku adalah kurang 350 macam. Pakai amplek, pakai gadang, pakai